Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Jamaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur meskipun aktivitas harian seperti di menit ini, jam ini, itu kategori sesuatu yang biasa kita tunaikan. Tapi kalau kita sandingkan dengan kenyataan yang ada, kados dene kula wau berangkat dari rumah, kula ningali kathah tiyang niku sing tiba iya tuwunan nurut peninggal kula. Kadose ya gak gugup maghriban, tapi ini peninggal kula. Jadi dari indikasi-indikasi itu nyekel temenan, cik nyekel kopi, ono sing nyekel HP, ono sing mlaku iku rasaku ya gak gupo. Enten sing macam-macam. Nah, kita di detik ketika Allah memanggil kita melalui syariat adzan, ing kasunyatane kita masih diberi kemurahan oleh Allah untuk bisa grigah. Basa Jawa itu wis ndang-ndang budal, dan kita bisa tunaikan sholat jamaah. Sing kabar gembiranya adalah 27 derajat, yang hampir mendekati 100% umat Islam niku ruh, gak oruk krungu. Soalnya bengok-bengok ya itu volumenya maksimal. Muslimin muslimat ayu podo jamaah. Ing kasunyatane pendengaran kita yang bukan pendengaran hewan, telinga dan fungsi pendengaran yang ditempelkan oleh Allah di kepala kita ini adalah pendengaran jenis pendengaran manusia. Bedanya hampir 100 derajat dengan pendengaran hewan. Ya paling enggak 90-80% perbedaannya. Sebegitu seringnya suara keras masuk ke gendang telinga, toh ternyata berapa persen yang suara masuk ini kemudian diolah dengan kecanggihan organ yang diberikan oleh Allah pada kita, yang mampu menggerakkan menjadi satu amalan yang punya nilai sami'na
Nah kita termasuk ini. Makanya jangan lupa, meskipun maghriban ini biasa, setiap jam segitu ya sudah maghriban, tapi ini ternyata memiliki perbedaan yang sangat jauh derajatnya di hadapan Allah. Yuk kan banding-banding, oke, tapi memang sudah dengan sendirinya menjadi perbandingan. Nah, akan sempurna jika kemudian kita bersyukur pada Allah. Paling tidak gerbang yang paling sederhana adalah alhamdulillah ji iso nang masjid, ji iso nglakoni salat jamaah, ji ngrasakno bungai ati sebab ketemu kanca, ji iso sapa sinapan, langkung-langkung ji iso tolabul ilmi. Nah sedaya niki monggo jangan sampai dilupakan. Mari kita lambari dengan niat yang baik, niat yang benar. Lillahi ta'ala nyumpri karidane Gusti Allah. Muga-muga napa sing kula panjenengan sedaya lampahi ing dalem menika dadi celengan akhirat buat kita ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam teratur pada baginda Rasulullah yang sering kali saya sampaikan, mudah-mudahan tidak bosan. Tugas kita atas baginda Rasulullah adalah menteladani. Di 24 jam dalam sehari yang kita lalui sebagai bagian dari melanjutkan tugas hidup, di 24 jam itulah di situ ada sunnah-sunnah Rasulullah. Disitulah kewajiban kita untuk mengikuti Nabi. Kalau toh di detik ini, di jam ini, di peristiwa begini, di kasus yang seperti ini, kita belum mengerti ya apa Rasulullah, maka disitulah letak arti pentingnya kita tolakul ilmu. Ayo belajar, mengenal terus. Nek jare wong Jawa, sapa sing tak kenal maka dia tak. Iya tak. Nah semakin kita mengenal Nabi ternyata terus semakin sembrono. Alah wong sunah. Ngono. Nggih monggo lah kita membangun konsistensi diri. Aku umat Nabi, wajib tumrap Nabi yang mengikuti. Mari ini kita ikhtiari semaksimal mungkin sehingga kita menjadi umat Rasulullah dunia sampai akhir. Amin. Jawab pengawasan dengan kamu hormati niki kula pun jabian kali Pak Wadi mlebet hadis enggal, hadis 4 yang 4-nya aja. Monggo disinaoni bareng-bareng nggih. Ya napa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis persegi 4. Sakit bayangan gambar persegi 4 berarti apa? Persegi panjang ya sempulang dulu. Nggak maksud dulu itu nujen kulo niki bodoh. Tapi kalau hadis ini jenengan umpankan pada psikolog muslim, mungkin akan lebih dalam maknanya. Karena ini bicara soal gambar, Nabi gambar kotak persegi panjang ini. Nah makna dibalik gambar itu kan ada, dan yang punya ahli itu kan sebetulnya psikolog, gitu. Dia punya keahlian, oh begini, oh begini. Nah nanti tentu yang saya sampaikan adalah masih di koridor keawaman saya, sehingga penyanyi masih bisa untuk melalang buana dalam rangka tolabul ilmi. Betul betul. Nah di sini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an, Nabi gambar kotak. Nek bahasa saya 4 persegi panjang.
Terus beliau membuat garis tengah yang keluar dari kotaknya. nah, wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Mari gawe kotak ngenten iki terus gawe garis di tengah itu dawa sampai keluar batas. Jadi dari titik sini digaris keluar batas. Terus ada apa? Lalu menulis garis-garis yang pendek Terus yang mengarah pada garis tengahnya terus dari arah samping. terus Beliau bersabda, nah, sih. Wa khatta khutatan sihoron ila hadzal ladzi fil wasati min janibihil ladzi fil wasat. Diceritanya Ibnu Mas'ud niku lajeng mari garis lurus lepas dari batas. Terus di sampingnya itu diberi garis-garis kecil. Manten yang persis dengan garis murabba'an itu tadi. Lajeng mantun gambar garis-garis niku fakola dawuh sapa sing dawuh Rasulullah ya apa jarine beliau bersabda, ya ini garis yang saya gambar keseluruhan terus adalah manusia. terus Garis yang mengitari seluruh sisi persegi empat adalah ajalnya, terus dan garis yang keluar adalah cita-citanya. terus Sedang beberapa garis kecil ini adalah masalah yang dihadapinya. buatan bulan iki ngono menungso garis sing metu teko batas kotak jenenge menungso niku jenenge cita-cita. Sik aja debat masalah cita-cita, angan-angan, impian, keinginan. Mangke panjenengan perdalam lebih jauh aja. Saya tak gunakan kata-kata itu tadi. Ya kalau angan-angan, cita-cita, impian. Soalnya itu kan mengandung definisi masing-masing ya. Nah, timbangannya geger nunggu pahami dhewe ya. Ngimpi ya sampean kepengin dadi menteri, ngono. Oh Pak Wagi udah kepingin dadi apa staf khusus. Ngimpi ya, malah ngono ya. Iya. Pulau kali Pak Wagi dadak cita-cita kepingin jadi capres sampai cawapres. Hah? Lak dilono wong terus. Ra masih ngono ya aja nemen. Maling ngoten. Ya monggo nanti didiskusikan sendiri aja. Yang jelas ini kembali ke awaman saya. Gambar itu manusia, garis lepas lebihnya itu adalah angan-angan, cita-cita, impian, keinginan dari manusia itu. Gambar kecil-kecil ini ajal. Wangkit basa Jawa nih. Ana wangkit. Terus Bila dia tidak tertimpa ini, maka terbentur yang lain. Terus Bila tidak tertimpa ini, maka terbentur yang lain. Terus Dan bila tidak tertimpa itu, akan tertimpa yang lain pula. Mboten bulet. Menungso iki engko nek gak ketutul sing kene, mesti ketutul sing berarti mesti ketutul. Wis bahasa kula ngoten. Halo? Gak bulet. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil untuk direnungkan bersama ngeten Pak. Kepinginan, angen-angen, cita-cita, impian itu kalau tidak diwaspadai betul kadang-kadang melebihi ambang batas dari kemampuan yang ada, dan itu normal, ngoten lho. Mboten bulet ta? Wong Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Zakaria
itu juga berpikir sopong kok sing nerus no, kan berarti dia bicara di ambang batas. Apa ambang batasnya? Engkau nek wis aku, berarti kan di posisi tertentu ambang batas ini bisa ditoleransi. Tetapi kadang-kadang kalau tidak termanage dengan iman dan panduan dari Allah, itu engkau mesti jadi pekoro. Pekoro itu jenenge garis-garis kecil itu. Boten kula ta? Dadi siji sing kula panjenengan sedaya saged mundhut makna saking penjelasan dari hadis Ibnu Mas'ud ini atas gambar yang dibuat oleh Rasulullah adalah monggo dipun sadari. Kala-kala atau seringkali cita-cita, keinginan, angan-angan, impian itu memang cenderung melebihi ambang batas dalam segalanya. Niku asing dari keseluruhan apapun sebagai manusia, sebagai manusia. Jadi melebihi ambang batas. Kepingin bangun tapi duitnya lah terjadilah akhirnya karena tidak termanage dengan baik utang. Gitu. Nah ini kan harian kita, akhirnya nyaut kono nyaut kene wis dadi gak kuat balekno akhirnya nggak. Nah itu garis-garis cilik itu mesti ana lah. Iki nek tak terusno omah dadi mancik garis aku duwe utang. Tapi nek gak tak terusno golek apa anane teko donya sing tak oleh teko kerja sakmene iso-iso 40 tahun kae. Nah itu berarti garis sing kene. Dan kita nggak bisa lepas dari itu. Halo, betul dulu tak? Tadi yang kedua, kula kali panjenengan saya tidak bisa lepas dari akibat-akibat atas apa yang menjadi impian dan cita-cita, angan-angan dan keinginan. Benar, Nah sekarang monggo kula panjenengan nyinaoni tentu di koridor keawaman saya. Pertama ngeten, nuwun sewu. Fitrah kejadian kita dengan seluruh perangkat yang diberikan oleh Allah dengan sempurna. Makanya ana mata gawe ndelok, ana kuping gawe ngrungokno, ana ati rasa gawe nyenggol. Yang sering disebut tiga. Artinya tiga itu sudah menggambarkan kesempurnaan dari apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Dulu jenengan masih ingat di surat 16 ayat 78. Tak berangkat dari situ, sekedar mengulang, tetapi kita pegangi dari sisi lain. Di ayat itu Gusti Allah nyeritakno ngeten, ya napa? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Terus. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Terus. Agar kamu bersyukur. Sik, ngeten. Niki sing kula waca lho ya. Tak waca, tak sinamoni. Jur, saya simpulkan tentu dalam koridor keawaman saya. Kula panjenengan dikandani, Mas, takdirmu dadi menungso. Diloken untuk sisi kiwa tengenmu tak centeli kuping. Iku ngono gawe ngrungokno, Mas. Ngarepmu dilok loro, Mas. Ain-ain jenenge mata. Iku ngono gawe dilok. Terus tak kei rasa, Mas. Makane kulit gawe ngrasakno, ati gawe ngrasakno, macam-macam lah pun monggo istilahnya. Iku ngono gawe ngrasakno. Tapi kan kudu ngerti, iku tak centelno, tak templekno nduk awakmu iku. La'alakum tashkurun.
Berarti apa? Kesimpulannya, Allah memberikan apa saja pada kita itu adalah asas manfaat dan kenikmatan. Di luar itu gak ada. Atau dengan bahasa ekstrim, kok kula panjenengan sok krungu dadak deg 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 mangkel iku salahmu. Ngoten lho. Fitrah Gus Anu kayak kupingmu iku maksudnya wong nek ngrungu seneng, enak, ana ngaji seneng, ana ngaji dadak tersinggung. Iku salahmu dhewe. Ibu-ibu ndelok gelange kanca. Dadak cokol kepingin marung macam-macam. Ndelok gelang kok dadak malah susah. Itu berarti masalah. Kenapa? Fitrah mata itu diciptakan adalah asas manfaat bisa diambil oleh manusia, kenikmatan dari apa yang dilihat bisa dirasakan oleh manusia. Itu fitrah. Ngaten lho, wong dilo kok dadak ngeluh. Berarti kamu menyalahi fitrah. Wong lanang wis duwe bojo dadak dilo wong wedok kepingin Nabi mana itu ya? Ngono iki ya. Ndak artinya mohon saya tegaskan kembali. Niki sing kula waca lho ayo. Akhir ayat itu memberikan isyarat pada kita bahwa sesungguhnya Allah memberikan apapun pada kita asasnya adalah manfaat. Yang kedua asasnya adalah kenikmatan dalam garis keridhaan Allah. Mangkane ahli hikmah itu nek jelasno surat piro Pak Wati sing innallaha la yughayyiru surat 13 nek gak salah ayat dhuwure 10 lah DE lah ya yang fa'illah unine ngono innallaha la yughayyiru ma biqaumin ketemu dhuwure ayat 10 nek gak salah ya surat Ar-Ra'd ayat berapa? 12 14 innallaha la yughayyiru 11 ayat 11 tengah-tengah. oh tengah-tengah ya gak apa-apa ayat gak apa-apa ya Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. baleni kok awal lah emang iya ya Awal-awal. Bagi manusia Nggih. ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran terus di muka dan di belakangnya. lapo Mereka menjaganya atas perintah Allah. jangan percaya Pak angel lho Pak nek ngomong percaya tok ya iso aja karena malaikat itu makhluk gaib atas makhluk gaib dulu sering kita sinaoni kewajiban kita adalah yu'minuna bil iman terus disinaoni mana buah dari iman selama tidak dicampur dengan keimanan yang lain selain yang dikabarkan oleh Allah buahnya kata ayat adalah ulaika lahumul amnu wong itu terus duwe rasa tentrem makanya wong iman itu sehat. Nah nek gak tenang gak tentrem salah satu indikasinya jantungnya deg 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 nggih lho kate mangan kacang gurung dipangan kolesterolnya munggah gurung dipangan lho wis kate ngombe kopi gurung ngopi wis enggak ada jari guyonane kanca kula dokter ngoten makane bali onang Gusti Allah ana malaikat sing jaga awakmu Mas giliran kiwa tangan gak lat lah apa kok jaga ya yahfaduna makanya dalam akidah akhlak disebut onok jenenge malaikat
hafadho sing jaga. Ngoten. Nek gak wae mate ya. Kon wis angel pisan. Wis ta lah. Nek anjene rezekimu mesti pokoknya sampean mlaku sesuai dengan fitrah lo ya, sesuai fitrah lo ya. Sesuai fitrah. Nah, fitrah ini nanti monggo kan yang diskusikan. Itu kabar dari Allah. Tegese awak cek duwe wahdah hanya Allah. Nek bahasa jelentreane wicaksana. Sampe nek kakean Allah dalam tanda petik. Kakean pangeran. Uripe tambah ribet. Halo. Siji, iku wis tenang. La ilaha Allah hanya minta kamu sholat lillahi ta'ala. Gak ono liyane. Masalah kalau panjang sok kakean pangeran. Pas sholat Allahu Akbar, tapi pangerane cek ketok khusyuk. Ya wong liya ya. Halo, iya tak kasih. Engko kok rada linu pas sujud mang dengkul loro. Gak eling Gusti Allah, eling aku guru ngombe alu turino. Ngono wae. Pas sujud tak peleng-peleng asam kaptoprilku. Nah. Pas ngene dadak ketok kaku, glibenku mang gurung tak. Nah, artinya ini kan ya seni kita untuk merasakan nikmatnya la ilaha illallah. Wes. Terus Gusti Allah di lanjutan ayat niku ya napa lagi? Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum Terus sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. niki lho Pak. Secara umum, secara awam, selama ini kita kan ngomong lah kapan awakmu nasibmu berubah, keadaanmu sok berubah, nek awakmu dhewe gak berubah. Sebab Gusti Allah gak bakalan berubah nek awakmu gak. Iya toh? Lah terus apa? Mangkane nyambut gawe yo. Cek ning duwe dunya. Mangkane aja mangan sembarang kalir, cek ning waras. Mangkane aja kakean pola, cek ning gak. Ngomongnya ya. Kan begitu. Sehingga menjadi diskusi yang nikmat. Berarti Gusti Allah itu ngenteni awakmu ya, ngono ya. Halo? Nek awakmu obah, Gusti Allah ngene. Berarti Gusti Allah tergantung awakmu. Iya. Lah nek tergantung berarti kan dia tidak kuasa. Debat teologinya hanya begitu. Nah, para wicaksana kemudian sejauh saya paham, memahaminya itu begini. Nas, fitrah penciptaan kamu dari sisi jasmania dan rohania itu adalah manfaat yang positif dan kenikmatan hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nek kon keluar dari sini itu jenenge kon merubah awakmu dhewe. Ojo kok aku itu wis berusaha ngene tapi kok gak lah, kon keluar usahane keluar dari fitrah. Ayo, mesti ini nyambut gawe, saya guru-guru tak merubah fitrah, engkau badi sakmini, lho. Kalau wis yakin kok badi sakmini, guru ngono badi wis wani DP, iya tak? Lu lagi ngeluh-ngeluh, sing rubah siapa? Apa yang dirubah? Garis fitrah, mboten bulet. Ono sing memahami kaya ngoten. Monggo dijembarkan aja kita baca. Oh, tiba Gusti Allah gak merubah itu tegese sebab Allah wis memberikan garis dan panduan. Nek bahasa wancane mripatmu iku Nas, iku ngono diparingno karo Gusti Allah nang awakmu iku Nas. Awakmu cek iso oleh manfaat sebaik mungkin selama kamu menunaikan tugas hidup. Mripatmu itu ditujukan seperti itu. Lho kok dadak awakmu merubah fitrah. Wong mripat mesti digawe ndilo alami. Dadak awakmu gawe mripat sengaja gawe nginceng. Lho diculak wong awakmu. Kan berarti
enten sing mani seperti itu. Mboten kula nggih. Nah, jadi kembali fitrah penciptaan manusia itu adalah agar manusia itu hidup penuh dengan manfaat dan penuh dengan nikmat. Makanya pungkasane ayat la'allakum tashkurun. Dan ayat seperti itu banyak. Terus yang kedua, nuwun sewu, 18 lagi. Surat 18 ayat 7. Nanti panjenengan muhasabah lebih jauh lagi. Di surat Al-Kahfi sing biasa kula kali panjenengan sedaya senengane maca. Surat Al-Kahfi ayat 7 Pak Wadi. Gusti Allah dawuh ngeten. Sesungguhnya Apa? kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Nah, inna setuhune ja'alna dadekno ingsun Allah ma ing apa ae alal ardi kang ing atase bumi iku zinatan pepaes. Jenenge pepaes iku bahasa awame kula panjenengan sedaya ndelok sak ndelok nek iku barang hubungane ambek moto mesti nyeneng. Nah, leres mboten? Jenenge pepaes lho Pak. Wong iku nek dipaesi, masyaallah, pesek iso dadi rada wangi. Kunting iso rada lemu. Nggih ta? Apa yang tidak menarik? Ketika suara itu dipoles, dipaes, macam-macam, ternyata ketika bersentuhan dengan fitrah gendang telinga kita, itu tiba suaranya ya enak. Nah, yang ada di muka bumi itu kata Allah zinatallah. Terus Gusti Allah, ya napa? Agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya, Lina berluahum ayyuhum ahsanu amala. Kasunyatan pepaese opo sing ndhuwuri bumi ku terose Gusti Allah sebagai satu tangga tahapan atas siapapun yang namanya manusia. Siapakah di antara mereka itu yang ayyuhum ahsanu amala? Dian arek cilik dilok niku seneng. Terus tambah gede, kualitas senengnya ternyata sudah beda. Ayo, dian arek cilik sampean ngene ku gau yo Kak. Bareng wis SMP jajal kene ngono. Ya apa kira-kira anak sampean? Bapak iki kok anu kok Bu ya mulai ngene. Bareng wis duwe bojo jajal kudangen kok arek cilik ngene ya. Ayo. Sehingga kualitas melihat kita dengan sarana mata yang diberikan oleh Allah. Kualitas mendengar kita dengan sarana telinga yang ditemplekno ambek Gusti Allah dan keseluruhan yang ada. Muara yang diinginkan selaras dengan ayat ini adalah ayyuhum ahsanu amala. Kualitatif. Punah. Mboten bulet nggih. Wis saiki ayo disimulasi. Lapo sih wong iku kok terus cukul rasa angen, rasa kepingin, rasa apa? Cita membangun cita, angan-angan dan seterusnya. Ada dua Pak. Siji ing babakan dunya niku mek stelani. Loro sing paling apes iku nek wis babakan agung. Nanti dua itu akan kita coba fokuskan. Nah, yang pertama ngeten Pak. Di surat 4 Pak Wadi. Ini hanya kabar saja dari Allah. Ayatnya 118. Surat 4 itu surat An-Nisa. Di ayat 118 Gusti Allah negesno nek iblis lan sak turunane
niku termasuk makhluk sing dilaknat oleh Allah. Jadi di dalam Quran itu lengkap apa? Sopo si wong sing soleh. Dijelaskan itu kan, iki lho wong sing soleh. Kulo panjenengan soleh berkeinginan menjadi orang yang berderajat soleh, kiblatnya itu sebetulnya tidak jauh. Kulo panjenengan saya ndonga nang Gusti Allah pas sholat, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kami ini pada jalan yang lurus. Terus dijelentre ayat berikutnya, syiratal ladzina an'amta, ya Allah, jalan orang yang telah engkau beri. Di dalam Quran dijelaskan, kira-kira bahasa gampangnya, bahasa amane iki lho Nas, wong sing di dalam cerita hidupnya pernah menerima nikmat dari Allah, iki lho. Artinya apa? Panduannya lengkap. Monggo. Meskipun tidak menutup kemungkinan kemudian panjenengan melihat, ya Allah, Romo Kiai Wagi ku tibake wong sing diparingi monggo saja, tapi aja lali nang Qur'ane wis ana, ngoten lho. Betul lho. Betul lho. Ghairil maghdubi wis diceritakno semua. Enak. Nah, termasuk kula panjenengan nek kepengin siapa sih orang yang sebenarnya, siapa sih makhluk yang dilaknat oleh Allah? Iblis. Nah, kula panjenengan nek kepengin gak hidup tidak dilaknat oleh Allah, hidup yang diridhoi, ya bahasane ojo nglakoni kelakuan kaya kelakuane. Lah ya apa kelakuane iblis? Kuwata termasuk ayat iki jelas ngoten lho Pak, mboten kula ta. Kan enak awake ono panduan, oh agama itu memandu kita seperti ini lho. Ya apa terasa Allah di ayat ini? Yang dilaknati Allah, Iblis. Terus dan setan itu mengatakan, ngomong. Ya apa yang ngomong? saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Jadi ini setan iblis dikabarkan datang kula panjenengan sedaya, la attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Jadi ini wong-wong sing ahli bahasa, ungkapan iblis, setan yang diceritakan oleh Allah di ayat ini adalah menggunakan sumpah, menunjukkan ada kesungguhan. Sumpah setan, Gusti, ini bahasa kula wae, bahasane wong awam, keranten panjenengan sampun maringi putusan bilih kula niki termasuk makhluk sing terlaknat. Nuwun sewu, demi Allah, setan itu bisa demi Allah enggak? Bisa nyebut Allah enggak? Iso gitu loh. Mungkin lebih fasih dari pasal Jamaal. Lha nggone surat Ibrahim ayat berapa itu? Niku setan ngomong innallaha ngono ae. Nas setune Gusti Allah. Iki setan lho iso ngomong ngoten. Jadi aja dikira setan itu terus gambare ono siunge ono medeni ngono lho. Setan iku potongane kaya ini iso ngomong Allah Pak. Lho ayatnya ceritane ngoten. Dia bersumpah la attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Gusti, kula estu badhe mundhut bagian kula sing bagian tertentu. Kula badhe estu badhe mundhut bagian kula sing enten tenggene menungso. Berarti pada diri kita kemudian diterjemah potensi positif negatif itu ada. Sing biasa kula paringi contoh, mule mari ngono wis sepi wong, ana dhuwit 1 juta gendelan no pinggire gerbang. Fitrahnya
ketika mata kita masih dalam pengawalan fitrah, dilok duwe iku langsung subhanallah. Ya Allah, sakno ning wong sing kelangan duwe iki ya Allah, iki nek tak barno kok ndang ilang, tak jupuke ya Allah, tak serahne nang gone takdir menecek diumumno sinten sing kelangan duit 1,5 juta jam sakmene ditemukan di sini, monggo menghubungi takmir. Itu berarti mata yang dalam koridor fitrah. Tapi setan ngomong bagianku nggak kula jopo, sak durunge dhek jopo plek ngomong nek dibalekno nang takmir yo eman. Wong duwe iki lho umpamane tak cekel yo gak ono sing ero. Terus tak gawe tuku ngene ero. Tak gawe tuku ngene ya aman cok aman. Lho lak ngono. Setan, awak iki biasa dialog ambek setan gak sih? Perasaanku kok pengalaman teman. Utamanya subuh ya. Budal kagak, ini budal kagak. Masih aku gak budal, perasaanku yo gak kena hukuman pidana perdata ya. Yo gak dipaido ambek wong bojoku ya padha mlungker wis padha tene. Sapa sing maido? Ayo perasaanku takmir ya gak tahu takon, sampean kok gak tahu ketok subuh ya gak tahu. Ayo ono sing mani takon. Gak wani iso-iso sampean dianggap nyampuri urusan dalam negeri, padahal saiki wis diobok-obok urusane. Nggih ta? Nah, kira-kira bahasane ngoten. Terus jarine setan, ya napa? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Terus dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Cukup sampean di sini, mungkin sampean terus no dewi ya. Di bagian lanjutan sumpahnya setan dengan nasiban mafrudho yang ada pada manusia itu, udillannahu Gusti nuwun saya tak sasar kaulan di panjenengan tedak turune Adam. Soalnya kula mangkel wis kula gara-gara Adam kula dadi kaya kira-kira awalan duwe riwayat ngono ya. Lho kok dadak mangkel iku tidak terpandu oleh tuntunan Allah, mesti jatuhnya pada kelakuan setan. Itu pasti. Ngoten. Kayak ceritane wingi dulure Nabi Yusuf iku mek sebab melihat tok setan. Bapak iku ambek adik Yusuf, adik Benyamin kok perasaku rada pilih kasih. Lho ngene ta? Sanit itu kemudian diambil oleh setan, diracik, diramu sampai menjadi cerita panjang dan menjadi cerita dalam surat yang namanya surat. Bayangkan. Dan nek hasud-hasud ini terus terminit menjadi satu, diwadahi oleh kekuatan-kekuatan besar. Yo opo urip nek isine kaya ngono iku. Ayo. Sekarang kan wis mulai ketok ya. Iki kok maling ini, iki kok maling ini. Susu awak gak duwe monumen lobang. Ya kan duwe. Nah iku biyen sing gawe numpak gawe sapa lho? Sing numpas sapa biyen iki? Wong Islam kan tentara sih. Wis mulai bingung. Ayo nek dipikir-pikir. Lanjut katanya setan wala umandian tumbuhlah kemudian angan. Dan itu yang nanamkan adalah setan. Berarti apa? Satu, kalau banyak berarti menungso. Kalau duwe cita-cita, terus duwe angan-angan, terus duwe impian. Satu, wajar awakmu jenenge menungso. Terus nomor loro, yang paling sering terjadi, cita-cita, angan-angan, impian, keinginan itu seringkali melebihi ambang batas dalam segalanya yang ada pada manusia. Jadi kalau banyak kepingin itu, nek dipancing nang nggone bondone gak ono, tapi kepinginane gede. Nek dipancing nang nggone tenaga, kepinginane ono, tapi tenagane gak kuat. Ayo mbok jadwale ae planning jam sakmene nyelesaikan ini, jam sakmene nyelesaikan ini, jam sakmene sampai 7. Dadak pas eksekusi lho mek loro
tok. Ayo sapa sing pengalaman? Nek kula ya pengalaman tok lah. Sabtu Minggu prei iki. Halah loro wis. Ngene Pak. Itu contoh-contoh kecil. Mboten bulet nggih. Tapi ngerti ya Mas. Kalau cita-cita, impian, kepinginanmu itu dituntun ambek setan dan itu sumpah. Benar. Yang kedua, soalnya loro, mari wis. Surat 2 ayat 78. Surat 2 itu surat Al-Baqarah ayat 78. Niku ceritanya Bani Israel. Nah niku ceritanya ngeten. Ya napa lagi? Dan di antara mereka Apa? ada yang buta huruf. Buta huruf itu berarti kayak somoco. Nek bahasa saiki jenenge bodoh. Terus Tidak mengetahui Alkitab Taurat. layak lamunal kita. Bani Israel waktu itu gak ngerti, gak dalam sinau dawuhe Gusti Allah di dalam Taurat. Nah kita gak ngerti. Terus tiba ya apa sikap-sikap yang muncul selama itu? Ya apa? Kecuali sebagai dongengan bohong belaka. Terus Dan mereka hanya menduga-duga. illa amaniya wa inhum illa yadunnu. Hanya persangkaan, hanya angan saja. Aku ngene kok ngene, gua akhirat ngene. Itu terjadi pada ahli kitab Bani Israil. Tegese napa? Kula panjenengan dadi menungso duwe kepinginan. Paling ndak cara agama kula panjenengan kok kepingine terakhir iku neraka ta swarga. Iya ta. Tapi kan ono ana sak glundunge engko nek Gusti Allah welas delok potonganku merecing ini kan paling enggak diwelasi Gusti Allah terus iso mlebu nang gone swarga. Sapa ngerti sih? Maling ngono ya. Hah? Kalau terjadi seperti itu, maka masuk di ayat 78. Itu hanya semacam dongeng, impian, angan-angan, cita-cita yang disebabkan atas ketidakmengertiannya atas kitab suci. Benar? Mboten bulet. Dadi balik Nabi gambar kotak. Garis lurus iki kepinginan, cita-cita, angan-angan. Sing cenderungnya rata-rata melebihi batas. Kok ngawak iki salat mek 5 waktu, kepingin surga fir. Iya ta? Halo? Engko ana wae. Besok insyaallah tak kei contoh babakan dunya kali babakan aku. Cita-cita, angan-angan, impian, terus apa meneh? Lamungan bisa masuk ke ranah itu. Boten bulet nggih. Halo? Gak bulet ya? Ya wis nek bulet ya disinaoni dhewe lebih-lebih seperti saran saya tadi. Monggo di-sharingkan dengan para ahli psikologi yang tentu punya basic keislaman. Ngeten. Betul nggih? Pun niku mawon sementara yang saged kula sampaikan kirang langkung nyuwun ngapunten astagfirullahaladzim subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.